ke material membeli kaca. Selamat datang di Angelica. Assalamualaikum netizen, kembali lagi bersama Abang Faraj. Kita kali ini lagi di mana? Kali ini lagi ada di Timur Cibubur ya. Mau review apa sih Bang? Kita mau review salah satu unit terbaru kita nih, namanya Angelica. Oke. Nah, di Angelica ini dia tipe rumahnya itu 2 lantai. Terus luas bangunannya itu 70 atas bawah ya, jadi bawah 35, atas 35. Dan luas tanahnya itu gede banget, 150 meter. Gacor gak? Gacor dong. Nah, terus bisa dilihat teman-teman di sini di carportnya itu udah bisa muat 2 mobil. Bisa lihat kan, di parkir 1 mobil aja segini, dan space-nya yang kosong buat mobil satunya tuh masih ada segini lagi. Kurang gede apa coba? Mantap. Nah, terus di sini kita nih depannya, di depan rumahnya itu row jalannya lebar banget, udah kelihatan. Tentu aja lebar karena kita posisinya ada di boulevard. Tuh ada 2 row jalan, one way ya. Jadi nggak crowded, dan satu row-nya juga itu lebar banget, bisa muat 2 mobil, dan motor nyelip-nyelip tuh. Kalau lagi macet bisa nyelip-nyelip, tapi nggak bakal ada macet di sini soalnya jalanannya gede banget, lancar. Oke. Dari depannya nih kita udah dapet pagarnya flip. Gede banget, dan pagarnya bolong-bolong, bisa nanti divariasiin pakai mika segala macam. Karena dia model jaring begini. Ya. Terus di carportnya ini kita lihat bawahnya dulu. Bawahnya dari keramik kasar, jadi nggak bakalan tuh kalau misalkan lagi kita nyuci mobil, nyuci motor, main basah-basahan di sini. Kalau anak kecil suka lari-larian itu nggak bakal kepleset karena udah pakai keramik kasar, bagus banget. Terus kita lihat ke atasnya nih kanopinya. Kanopinya dia pakai baja ringan, tapi dia baja ringannya udah di motif kayak gini dan dikasih warna-warna hitam. Jadi tuh dipakai warna hitam gini, kesannya tuh lebih estetik ya, lebih terkesan wah, bagus banget. Dan di atas kanopinya ini ada lampunya lampu model-model kayak downlight gitu. Kesannya tuh nyorot ke bawah, jadi cahayanya nggak terlalu terang yang norak banget, tapi tetap cukup, tetap terang. Terus nih, di samping carport kita ada mini garden kayak gini. Garden kecil, kalau ibu-ibu itu dia suka nanam bunga tuh, kayak ada bunga-bunga kayak gini. Atau dikasih pot banyak, itu enak banget. Sangat memanjakan buat ibu-ibu yang suka main tanaman. Terus di sini ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya bisa langsung diambil dari depan sama tukang sampah. Oke. Jadi dipikirin ya, dari sistem pembuangan sampahnya itu udah rapi, terus pembuangan airnya udah oke, keren. Oke. Dan ini kita rumahnya udah double dinding. Lihat ya. Jadi nggak nempel sama tetangga sebelah. Kalau misalkan tetangga lagi berisik, lagi ngetok-ngetok apa-apa gitu, nggak bakal kedengeran. Lagi cekcok juga, kita nggak tahu urusan tetangga orang kayak gimana, tapi nggak bakal kedengeran sama kita. Oke, langsung kita ke fasad yang depannya nih. Dia dihiasi ornamen kayak gini pakai kayu model-model conwood. Ini kayu asli ya, bukan yang hiasan wallpaper atau cat atau PVC, enggak. Ini bener-bener kayu asli. Kita dikasih hiasan kayu asli. Pokoknya dari bawah tuh sampai ke atas ini tuh kayu. Terus di sini ada roster. Jadi dia buat ventilasi udaranya yang di dalam sana. Ntar kita kan ada open space-nya. Jadi ntar udaranya tuh bisa lewat sini, sirkulasinya udah mateng banget. Oke. Mantep banget kan Ciamik. Nah, langsung aja kita masuk ke pintunya. Di sini dikasih tinggi ya. Tuh. Dari carport ada tingkatannya, berundaknya sampai ke dalam sini. Nah, ini pintunya. Kita pakai smart door lock. Oke, mantep banget. Buat teman-teman kalau yang mau ngambil rumah ini, kita ada promonya cuma 15 juta aja bisa punya rumah ini. Wah, ini ruang tamunya nih.
ceilingnya tinggi ya. Terus lampunya udah pakai lampu-lampu downlight, cakep banget. Di sini bisa sih teman-teman bikin ruang keluarga di tengah sini, di depannya dikasih TV, di sini dikasih sofa keren, dan di samping langsung menghadap ke open space. Dan di sini tuh tembok-temboknya dikasih kaca kayak gini, full dari atas sampai bawah. Jadi ya temboknya bener-bener full kaca, kesannya modern banget. Dan di sini juga nih buat informasi, di samping pintu ini ada kaca lagi, kacanya full dari bawah sampai atas. Jadi ini tuh bisa kayak pintu sih ya, dibuka kayak ini kayak pintu. Bisa jadi pintu kalau mau kabur lewat sini bisa. Tuh. Cuma tetap ini dibikin full kaca karena kalau rumah-rumah gede tapi kacanya masih kecil tuh agak kurang pas ya. Emang cocoknya tuh kalau rumah-rumah yang gede begini yang tinggi kayak gini kacanya harus lebar juga, jadi terkesannya lebih mewah aja. Oke, nah di sini bisa di kreativitas teman-teman netizen dimunculin di sini tuh banyak banget sisi-sisi kreatifnya dibikin. Entah di sini dibikin lemari yang buat meja makan tuh. Di sini kan karena ada tempat buat dapur kering lah ya, dapur kering di sini bisa. Jadi buat makan-makan iseng kecil-kecil di sini dikasih ada tuh yang kayak lemari, terus dia bisa ditarik di sini jadi meja makan. Cocok banget kan, jadi buat pemisah antara ruang keluarga dan dapur keringnya di sini. Terus di lantai 1 kita di sini rumahnya udah bata merah dan punya tiga kamar tidur. Di bawahnya ada 1 kamar tidur nih, bisa teman-teman netizen lihat. Oh kan mantep ya. Selain buat kamar tidur, teman-teman juga bisa sih dijadiin ini sebagai workspace ataupun sebagai musola. Karena tempatnya cocok banget buat dijadiin tempat-tempat kayak gitu. Di sini juga udah ada kacanya lagi seperti biasa full dari bawah sampai atas. Dan ukuran ini ruangannya 2 kali 2,5. Di sampingnya langsung kita ke kamar mandi yang pertama. Kalau teman-teman bisa lihat, dia full granit, temboknya full granit ya. Dan di bawahnya pakai keramik kasar. Warnanya dikasih warna-warna gelap gitu, cocok. Nah, salah satu keunggulan rumah ini selain dia punya tanah yang luas, kita dikasih nih open space yang luas. Karena kan tadi tuh bangunannya 70 dan total 70 itu totalnya, tapi dibikin atas bawah 35. Jadinya open space-nya sangat luas sekali di sini. Di sini bisa teman-teman jadiin sebagai dapur kotor, ataupun kalau misalkan teman-teman mau bikin pendopo, tempat saung-saung gitu ya, saung-saung gitu dibikin. Garden ini luas banget, ataupun kolam berenang. Kalau dibikin kolam berenang tuh gede banget di sini. Kan kalau misalkan kita ada rumah-rumah yang ada dikasih open space tuh nggak seluas ini open space-nya di belakang. Jadi mau dibikin kolam berenang juga kurang. Tapi sedangkan kalau di sini bisa dilihat sendiri luasnya kayak gimana. Buat anak kecil berenang, belajar berenang, buat kita bikin kolam renang atau bar-bar kayak gitu keren banget dibikin buat tempat barbekyuan, asik ya. Dan selain di belakangnya open space-nya juga dia nyambung ke samping nih. Yang tadi udah gua bilang di depan ada pintu di samping yang buat ke open space tuh di ruang tengah. Nah ini ke sini. Di open space yang di samping teman-teman bisa jadiin buat laundry area ataupun tempat buat ngejemur baju. Jadinya nggak terlalu kelihatan ya, bener-bener tertutup, lebih eksklusif ya. Dan juga di roster yang depan tadi nih, sirkulasinya masuk ke sini, jadi nggak bakal panas. Buat sirkulasi udara udah pasti oke lah. Nah, jadinya buat di lantai pertama ini dari depan sampai ke belakang bisa gue simpulin kalau rumah ini tuh rumah tumbuh ya. Dan rumah tumbuh ini bisa kita upgrade, mau dijadiin apapun, dibikin open space-nya ataupun ditambahin upgradean dari buat kamar-kamar yang di rumah ini. Dan juga rumah ini terbuka dari segala sisi, dari belakang, dari depan, dan terbukanya itu nggak mengganggu privasi dari pemilik rumah. Meskipun terbuka dari segala sisi, tapi tetap privasinya tetap terjaga, tetap eksklusif. Keren ya. Dan ini rumahnya nih, kacanya, pintunya di belakang tuh pakai kaca. Di sliding kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya ya. Tuh. Teman-teman bisa dilihat ceilingnya di sini tinggi banget.
Tuh, sampai ke lantai 2-nya. Udah pasti lega sih, perasaan itu nggak pengap, enak. Dan kaca-kacanya dibikin juga sampai ke atas kayak begini, dari bawah sampai ke atas. Dan di atasnya masih ada kaca lagi. Tuh. Kita kalau misalkan di sini ngelihat, misalkan dibikin pool atau dibikin garden, bisa ngeliat pemandangan dari sini asik, bisa mantau-mantau juga. Ciamik lah Pol. Dan di lantai 2-nya nih, di lantai 2-nya ada 2 kamar. Yang pertama kita ke kamar anak dulu ya. Nah, mantap kan? Di kamar anak ini ukurannya 2x3 ya, atau 2x2,5 juga. Tapi tetap lebih lebar daripada kamar yang pertama di bawah. Nah, dari sini di kamar anak yang pertama, di kamar anak yang di atas ini, ada balkonnya yang bisa dilihat ke depan tuh. Oke, terus ada kamar mandinya lagi. Tadi yang gue bilang kamar mandinya ada 3. Kalau yang di bawah kan kamar mandinya kepisah ya, antara kamar sama kamar mandi itu di luar. Nah, kalau di sini kamar mandinya di dalam. Ini udah full dari bawah sampai atas pakai granit, di bawahnya pakai keramik kasar kayak tadi. Udah ada toilet duduknya. Di sana ada dikasih ini ya, stop kontak buat naruh pemanas air tuh. Jadi nggak perlu bikin saluran listrik lagi, udah tersedia di sini. Cocok ya buat kamar mandi pakai pemanas. Oke. Nah, ini di kamar anak ini bisa kalian variasiin, entah pakai kasur-kasur yang lipat tuh, apa namanya? Folding bed kayak gitu-gitu, atau dibikin mezanin karena ini masih tingginya masih oke dibuat dibikin mezanin. Karena mezanin buat anak cocok banget. Dibikin rak-rak buku. Asik. Oke, nah dari kamar anak itu di lantai 2 ada kamar utamanya. Tuh, luas banget. Gila. Kamarnya gede banget. Oke, netizen bisa lihat ukurannya ini kamar 3x4. Dan dia di sini kalau misalkan teman-teman netizen bikin kasur, taruh kasur di sini yang ukurannya kayak king size itu masih gede banget. Masih ada sisa-sisa space yang bisa dijadiin kayak meja belajar, meja kerja, terus lemari. Terus di sini nih kalau misalkan teman-teman netizen mau naruh TV, di sini cocok banget. Terus di sini juga ada balkonnya. Nah, for your information, ini tuh dia balkonnya nyatu ya sama kamar anak yang sebelah. Jadinya kita bisa konekin ke kamar anak. Kamar balkonnya juga dibikin dari stainless, dikasih kaca, kesannya mewah, modern banget. Nah, terus kita cek yuk kamar mandinya yuk. Di setiap kamar di lantai 2 itu ada kamar mandinya, dan di sini kamar mandinya lebih gede, lebih luas. Tetap pakai keramik kasar di bawahnya, dan di temboknya itu benar-benar dikasih full granit dari bawah sampai atas. Dan di sini lucunya, uniknya, kayak ada sekat ya antara tempat yang keringnya sama tempat yang basahnya itu dipisahin sama granit yang hitam kayak gini, kayak garis. Keren sih, keren. Ada variasi warnanya, dan terus sirkulasi udaranya juga oke, karena di sini ada kayak ventilasi kaca, jadi buat buat saluran udaranya, sirkulasinya tuh oke banget. Dan di kamar mandi yang sini udah dikasih wastafel karena space-nya juga gede, jadi kita pakai wastafel di sini. Cocok, keren. Nah, gitu guys. Buat yang penasaran ini rumahnya ada di mana, terus kalau misalkan teman-teman netizen pengen punya rumah ini tuh caranya gimana sih? Yuk kita bahas sedikit-sedikit. Jadi rumah ini lokasinya ada di Timur Cibubur, masih di daerah jalur Transyogi. Nggak jauh kok dari tol. Jadi aksesnya itu udah mudah, deket banget. Ini kita ada keluar tol tol kota wisata tuh tinggal lurus aja, ikutin jalur Transyogi. Posisinya bener-bener di pinggir jalan Transyogi, terus kita masuk, itu udah masuk klaster-klasternya. Terus di sini kita banyak fasilitasnya ya. Di rumah ini tuh kayak tempat hiburannya tuh ada kolam renang, ada tempat buat jogging area, olahraga, terus ada danaunya buat saluran air, terus resapan air,
Dan juga di danaunya itu bisa buat kita refreshing sambil keliling-keliling jalan kaki, jalan-jalan santai. Oke gitu guys, jadi fasilitasnya ada banyak, ada kolam berenang, waterboom kayak gitu, itu cakep banget tempatnya buat bermain anak-anak. Terus juga ada jogging area, ada danau. Kita bisa joggingnya tuh di sekitaran danau tuh. Danaunya selain buat resapan area, bisa buat kita healing, refreshing, jogging, jalan-jalan santai, main sepeda. Itu sore-sore itu enak sih, sama pagi-pagi tuh enak. Dan dari danaunya itu kita bisa ngeliat view gunung. Itu gunungnya cakep banget kalau misalkan lagi cerah-cerahnya ya. Itu gunung gedenya tuh kelihatan banget, jelas banget. Jadinya buat memanjakan mata tuh enak banget. Terus selain itu di sini tuh ntar ada sekolahnya. Jadi buat kebutuhan anak kita, kebutuhan keluarga kita itu semuanya udah terlengkapi di sini. Dan juga di jalan Boulevard ini di depannya itu ada ruko-ruko. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh kayak ke minimarket, ada supermarket juga buat belanja itu tuh nggak perlu jauh-jauh kemana karena semuanya udah disediakan di tempat ini. Nah, terus promo-promonya tadi nih yang udah gue bilang di awal. Promo 15 juta udah all in. Nah, jadi teman-teman tuh kalau misalkan mau ngambil rumah ini kan nggak perlu DP yang gede-gede kayak dari DP 5%-nya tuh bisa sampai 50 juta. Nah, cuman buat teman-teman netizen itu bisa ngambil rumah ini kita kasih diskon lah, ada cashback-cashbackannya itu. Jadi cuma cukup 15 juta aja udah bisa ngambil rumah ini. Dan syaratnya apa sih? Syaratnya tuh cuman butuh KTP, terus NPWP, terus slip gaji, kayak gitu-gitu tuh gampang banget. Pokoknya kalau misalkan pengen rumah ini, kita bisa bantu. Ada konsultan propertinya. Kita pokoknya ntar diarahin, dimudahkan buat ngambil rumah ini. Dan ini sertifikat rumah ini tuh udah SHM ya, jadi bukan HGB lagi. Udah langsung bisa kita milikin lah, kita balik nama kalau misalkan kita ngambil rumah ini. Dan rumah ini juga udah ready unitnya. Kalau misalkan teman-teman netizen udah pengen mau nempatin nih, langsung aja diakatin, langsung ditempatin hari itu juga bisa karena unitnya udah ready. Nggak perlu nungguin berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi, nggak perlu, langsung aja tempatin. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman netizen buat review rumah di Angelica. Seperti Angel yang selalu memberikan kita pertolongan. Pokoknya gitu. Jangan lupa buat teman-teman netizen beli rumah di sini. Angelica udah pasti keren.